Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Anggita Wiada dengan NIM 120406021, jurusan Ilmu Komunikasi Humas kelas 4C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Adapun pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori komunikasi dengan contoh dari penelitiannya. Yang pertama adalah teori budaya organisasi. Pengertiannya, teori budaya organisasi ini adalah salah satu teori komunikasi yang mana di dalamnya mencakup semua simbol komunikasi, di mana juga pemaknaannya dilekatkan orang terhadap simbol tersebut. Teori ini dianggap sebagai salah satu strategi dari sebuah perusahaan dalam meraih tujuan serta kekuasaannya. Judul artikelnya adalah Analisis Budaya Organisasi Disiplin Kerja dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Cabang Kediri. Untuk masalah penelitiannya, yakni budaya organisasi yang buruk di mana seringnya karyawan yang datang terlambat juga karena disiplin kerja yang buruk. Adapun metode yang digunakan yakni kausalitas untuk mendapatkan bukti hubungan sebab akibat sehingga diketahui mana yang menjadi variabel yang mempengaruhi pun mana variabel yang dipengaruhi. Kemudian teori yang digunakan yakni teori budaya organisasi dan keterkaitan teori dengan kajian penelitian tersebut, yakni adanya pengaruh signifikan antara budaya organisasi, disiplin kerja, dan komunikasi secara simultan terhadap kinerja karyawan PT Bank Tabungan Negara atau Persero Tbk Cabang Kediri. Untuk teori yang kedua, yakni teori strukturasi. Pengertiannya, teori strukturasi adalah teori ilmu sosial tentang penciptaan dan reproduksi sistem sosial yang berbasis pada analisis struktur dan agen tanpa memberi keunggulan pada keduanya. Untuk judul artikel dari teori ini, yakni Analisis Teori Strukturasi Anthony Giddens dalam upaya peningkatan partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna. Masalah penelitiannya diantaranya, yang pertama, bagaimana upaya peningkatan partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna. Kemudian yang kedua, bagaimana peran yang dilakukan oleh agen di Desa Segaran untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna. Yang ketiga, bagaimana hubungan dualitas antar agen dan struktur yang membentuk partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna. Untuk metode yang digunakan yakni menggunakan metode penelitian kuantitatif yang berusaha menggali informasi sebanyak-banyaknya. Teori yang digunakan seperti yang disebutkan tadi yaitu teori strukturasi. Adapun keterkaitan teori ini dengan kajian penelitian tersebut yakni upaya peningkatan partisipasi pemuda di Desa Segaran yang dilakukan secara terus-menerus oleh Kepala Desa dan anggota Karang Taruna tingkat desa kepada seluruh pemuda dari daerah tersebut, yang mana merupakan kajian dari masalah penelitian ini disebut atau merupakan strukturasi. Teori yang terakhir yaitu teori grouping. Untuk pengertiannya, teori grouping adalah suatu keadaan yang ada kaitannya dengan cara anggota kelompok menyeimbangkan kebutuhan mereka untuk memadukan dengan kebutuhan untuk mencapai suatu kepuasan. Judul artikelnya, Hubungan Fenomena Grouping dengan Gaya Kepemimpinan Ketua RT di Desa Cikarawang. Adapun masalah penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, faktor apa yang memicu terjadinya grouping di dalam kelompok pertemuan RT Desa Cikarawang? Yang kedua, bagaimana gaya kepemimpinan Ketua RT di Desa Cikarawang? Dan yang ketiga adalah bagaimana hubungan fenomena grouping dengan gaya kepemimpinan Ketua RT di Desa Cikarawang. Untuk metode yang digunakan, penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kuantitatif yang mana didukung dengan data kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan metode survei menggunakan instrumen kuesioner kepada 2 orang anggota kelompok pertemuan untuk mewakili kelompok RT-nya, sehingga total keseluruhan responden kurang lebih sebanyak 60 orang. Teori yang digunakan seperti yang sudah disebutkan yakni teori grouping, dan keterkaitan antara teori grouping dengan kajian penelitian tersebut yakni grouping ini merupakan model berpikir orang ketika mereka terlibat secara mendalam di dalam kelompok yang kohesif, di mana semua anggota berjuang untuk kebulatan suara dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara mengesampingkan motivasi mereka untuk menilai program alternatif dan memberikan tekanan pada anggota untuk mematuhi dan mencegah ide yang tidak sejalan dengan pendapat mayoritas sehingga kemampuan kritisnya menjadi tidak efektif lagi. Fenomena grouping ini dapat dilihat melalui rapat pertemuan RT dengan cara menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap pertemuannya.
Partisipasi masyarakat ini diperoleh dari tingkat fenomena grouping dalam lingkup RT yang diukur melalui 8 gejalanya. Apabila terdapat sedikitnya 4 gejala grouping di dalam pertemuan RT, maka dapat disimpulkan atau dikatakan bahwa pertemuan RT tidak berjalan secara partisipatif karena tingkat pemikiran kritis anggota RT yang rendah atau lemah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.